Selamat jumpa dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Pastor Florianus Joni Salman, OFM Konventual. Pada hari ini, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 15 ayat 3 sampai 7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Injil Lukas yang kita dengarkan menceritakan sebuah rangkulan kasih Yesus kepada semua orang, termasuk para pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka yang disingkirkan oleh orang Farisi dan para ahli Taurat karena dianggap berdosa, diterima oleh Yesus dengan hati yang terbuka. Mereka pun diikutsertakan mendengarkan pengajarannya. Sikap penerimaan Yesus yang tanpa memandang dosa, inilah yang membuat orang Farisi dan para ahli Taurat kecewa. Mereka pun menunjukkan sikap penolakan dengan cara bersungut-sungut. Sikap semacam ini adalah suatu sikap yang menyedihkan dalam hidup bersama. Karena itu Yesus memberikan sebuah pengajaran lewat perumpamaan hari ini, agar jelas bahwa perhatian Allah itu diperuntukkan bagi semua orang. Yesus tahu bahwa mereka orang berdosa, namun Ia yakin bahwa mereka yang dicap buruk, pendosa, dan tak pantas itu bisa berubah. Saat mereka mau mendengarkan pengajarannya, di sana mereka mulai berada di jalan yang benar. Saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan ini, Yesus memulai dengan pertanyaan, "Siapa di antara kamu yang memiliki 100 ekor domba dan kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang lainnya, dan mencari yang sesat itu sampai menemukannya?" Pertanyaan ini tentu bukanlah sebuah kecaman, melainkan ajakan Yesus kepada orang Farisi dan para ahli Taurat untuk berpikir secara akal sehat. Pertanyaan ini juga mengundang kesediaan mereka untuk tidak menilai manusia sebatas keburukannya. Mereka harus bisa memakai kacamata baru untuk satu tujuan bersama, yakni keselamatan. Kepemilikan 100 ekor domba adalah lambang keutuhan dan kepenuhan. Satu domba hilang tentu akan mengusik ketenangan sang pemilik domba. Karena itu, sikap yang ditunjukkan sang pemilik adalah menghendaki keutuhan itu kembali. Ia berjuang untuk pergi mencari sampai menemukan dan mengembalikan keutuhan itu. Maka melalui perumpamaan ini, orang Farisi dan para ahli Taurat diajak Yesus untuk memahami kerinduan hati Allah bagi semua umat manusia, yakni hidup dalam keutuhan dan tidak ada satupun yang binasa, melainkan
memperoleh hidup dalam kasih Allah. Yesus sekaligus memperkenalkan Allah yang belum puas bila ada sebagian kecil umat yang belum mengenalnya, yang serasa satu ekor domba yang sesat dan hidup dalam kekurangan di luar kegembalaannya. Saudara-saudari terkasih, apa yang ditampakkan Yesus dalam gambaran pemilik domba yang mencari adalah tindakan kasih Allah. Dalam bacaan hari ini juga Nabi Yeskiel menegaskan tindakan Allah bagi umatnya yang tercerai-berai dari kawanannya. Allah sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombanya dan mencari mereka. Allah akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa, mengumpulkan mereka dan membawa mereka ke tanahnya, di mana mereka akan mengalami penggembalaannya yang baik. Dengan demikian, kita menyadari bahwa tujuan tindakan Allah bagi kawanan domba-dombanya adalah keselamatan. Dan ini disampaikan secara sempurna dalam kehadiran Yesus. Yesus adalah gembala yang baik, dan ia membawa misi kerinduan hati Allah itu di tengah hidup manusia. Ia mencari yang hilang, ia membawa pulang mereka yang tersesat, membalut mereka yang terluka, dan menguatkan yang sakit. Ia telah merelakan dirinya, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengumpulkan semuanya dalam kegembalaan Allah. Oleh karena itu, bacaan hari ini berpesan kepada kita agar kita semakin memahami kehendak Allah ini dan mewujudkan dalam hidup kerasulan kita setiap hari. Mencari dengan hati dan menemukan mereka yang hilang adalah misi umat beriman. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena orang berdosa kembali pada jalan kebenaran melalui pertobatan hati. Namun perlu kita sadari bahwa motivasi pencarian bukan untuk kemuliaan diri sendiri, melainkan demi kemuliaan Allah. Maka lewat perumpamaan ini kita disadarkan akan keistimewaan dan kehormatan kita sebagai domba-dombanya. Dan adalah kegembiraan bagi Allah bila kita juga memiliki hati seperti hati Yesus yang mewujud dalam tindakan kasih-Nya. Saudara-saudari terkasih, semoga perumpamaan hari ini semakin menguatkan komitmen kita sebagai umat beriman, yakni setia dan taat dalam perjalanan bersama Allah. Ia adalah gembala baik yang menyertai kini dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin.